Bab 31. Nama, saya mendapatkan kembali ingatan saya dan menjadi kaya setelah bercerai. Penulis, pecinta coklat. Plus mematikan mengatur ulang. Pernikahan yang diatur. Guming benar-benar membenci Guzi dalam benaknya, tetapi sekarang dia hanya bisa memaksa Guzi untuk meminta maaf. Dengan suara rendah, dia berkata, cepat minta maaf, kalau tidak, aku akan memaksamu untuk menikah dengan orang yang diatur. Guzi tidak mengerti mengapa semuanya menjadi salah. Setelah mendengar kata-kata mengancam Guming, wajahnya menjadi pucat, dan dia harus menundukkan kepalanya dan berkata, maafkan aku. Namun, saat kata-kata itu keluar, air mata mengalir di mata Guzi. Dia merasa seolah-olah dia sudah bisa mendengar tawa banyak orang yang sebelumnya dia pandang rendah, semuanya mengejeknya sekarang. Gudai juga tidak berniat mendorong Guzi ke jalan buntu. Meskipun dia sudah melihat kebencian yang tersembunyi jauh di dalam pupil matanya, dia tidak berniat berdebat dengannya saat ini. Lagi pula, jika mereka mulai berdebat sekarang, itu tidak akan menyenangkan di masa depan. Baiklah, aku akan dengan enggan menerima permintaan maafnya. Gudai berkata dengan nada acuh tak acuh, lalu melanjutkan, ngomong-ngomong, ini sudah malam, sebaiknya kau pergi saja. Raut wajah Liu Min kembali menegang saat mendengar perkataan Gudai. Ia teringat barang-barang edisi terbatas yang baru saja ia lempar ke tanah. Bahkan jika ia menjualnya sekarang, barang-barang itu bisa laku dengan harga yang bagus. Belum lagi, Guming perlu mentransfer dana dan itu akan memakan waktu. Jika ia menjual barang-barang itu, mungkin mereka bisa bertahan selama periode ini. Liu Min berpikir bahwa karena ia sudah kehilangan muka, apa gunanya jika ia meminta barang-barangnya kembali dan kehilangan muka lagi. Namun, Gudai hanya perlu melirik Liu Min sekali untuk mengerti apa yang dipikirkannya dari perubahan ekspresinya. Karena ia sudah bisa menebaknya, semakin kecil kemungkinan Liu Min akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Oleh karena itu, Gudai berbicara lebih dulu, bahkan tidak memberi Liu Min kesempatan untuk menjawab. Paman Wu, bagaimana caramu menangani sampah yang kuminta tadi? Saat Gudai menyebut kata sampah, ia melirik Liu Min dengan santai. Namun, Liu Min sepenuhnya terfokus pada jawaban Wu Zhen dan tidak menyadari hal ini. Wu Zhen berkata, Nona, barang-barang itu seharusnya sudah sampai di tempat pembuangan sampah sekarang. Secepat itu, Liu Min hampir tidak dapat mempercayainya. Wu Zhen menjawab, dalam seruan Liu Min, tanpa mengalihkan pandangannya, tentu saja, kita harus menyelesaikan perintah Nona secepat mungkin. Pada saat ini, Gudai juga berbicara sambil tersenyum. Apakah Bibi juga berpikir bahwa Paman Wu mengaturnya dengan baik? Wajah Liu Min menjadi gelap ketika dia mendengar pertanyaan Gudai, tetapi dia dengan enggan berkata, tentu saja. Jika Bibi juga merasa itu bagus, maka aku lega. Lagi pula, aku membantumu mengurus sampah. Gudai berhenti sebentar dengan hangat untuk memberi Liu Min waktu, lalu melanjutkan, ngomong-ngomong, jika Bibi dan Paman tidak punya hal lain untuk dilakukan, kalian sebaiknya pulang saja. Lagi pula, semuanya berdebu sekarang, dan kalian harus membersihkannya. Niat Gudai untuk membubarkan mereka sangat jelas. Mereka tidak punya pilihan selain pergi dengan sedih. Namun, sebelum pergi, Guming menatap Gudai dalam-dalam, matanya dipenuhi kebencian. Dia menggertakkan giginya dan bersumpah dalam hatinya bahwa begitu dia mentransfer semua dana grup Gu, dia tidak akan pernah membiarkan Gudai lepas begitu saja. Begitu keluarga Guming pergi, para penonton, yang telah menikmati tontonan itu, juga pergi dengan puas. Guming dulu memiliki kekuasaan dan pengaruh, bertindak angkuh dan berkuasa setiap hari. Melihat mereka tidak beruntung sekarang, orang-orang sangat gembira. Satu-satunya yang mereka harapkan adalah mereka bisa merayakannya di tempat. Setelah semua orang pergi, Gudai menatap Wu Zhen, matanya sedikit merah, dengan suara serak, dia berkata, Paman Wu, Anda telah diperlakukan tidak adil selama 3 tahun terakhir. Secara hukum, Paman Wu bisa saja pergi sejak lama. Ketika orang tuanya menandatangani kontrak dengannya, mereka tidak memberikan batasan apapun padanya, dan bahkan menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Namun, mereka tidak pernah mengira dia akan diperlakukan seperti ini suatu hari nanti. Melihat mata merah Gudai, Wu Zhen dengan cepat meyakinkan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Meskipun kata-kata Wu Zhen, suasana hati Gudai tidak membaik. Melihat ini, Wu Zhen dengan cepat mengubah topik pembicaraan,
Tidak apa-apa, Nona, jangan menangis. Ngomong-ngomong, banyak barang milik orang tua Anda yang saya sembunyikan di ruang rahasia. Apakah Anda ingin melihatnya? Trending, barang-barang milik orang tuaku. Gudai butuh waktu sejenak untuk mencerna informasi itu, lalu dengan cepat menjawab, ya. Gudai sudah putus asa untuk hal lain setelah melihat sekelilingnya berubah, tetapi dia tidak menyangka masih akan ada kejutan. Akan tetapi, ketika dia melihat lagi sosok-sosok yang dikenalnya dari orang tuanya di foto-foto itu, dia tidak dapat menahan diri. Kenangan bersama mereka berkelebat di benaknya, dan air mata mulai mengalir. Orang tuanya telah meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil, dan meskipun sudah lama berlalu, Gudai masih dapat mengingat tubuh mereka yang hancur, wajah mereka hampir tidak dapat dikenali. Gudai telah menekan kenangan-kenangan ini jauh di dalam dirinya selama ini, tidak membiarkan dirinya mengingatnya kembali. Dia telah menyembunyikan rasa sakitnya, tetapi karena itu, ketika dia memikirkannya sekarang, rasa sakitnya menjadi luar biasa. Gudai menangis lama sekali, dan Suting tetap diam di sisinya. Tatapan Suting pada wajah Gudai penuh dengan sakit hati. Gudai perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya setelah naik turunnya emosi, dan matanya menjadi semakin bertekad. Dia bertekad untuk mencari tahu siapa yang telah menyakiti orang tuanya. Begitu dia tahu, dia tidak akan membiarkan satu pun dari mereka. Di sisi lain, Song Ling, yang baru saja meninggalkan villa keluarga Song, menerima telepon dari perusahaan yang mengatakan bahwa ada banyak dokumen yang harus dia tangani. Setelah Song Ling menutup telepon, dia menjadi semakin kesal. Semuanya tidak berguna, aku hanya pergi sebentar, dan mereka masih tidak bisa mengatasinya. Setelah Zhao Xuan membantu Song Ling masuk ke mobil, dia bergegas ke kursi penumpang, gemetar sepanjang perjalanan. Dia tidak tahu mengapa, tetapi sejak perceraian Song Ling dengan istrinya, dia menjadi sangat mudah tersinggung, seperti bom yang bisa meledak kapan saja. Karena ketakutan, Zhao Xuan berusaha membuat dirinya tidak mencolok, berharap tidak menarik perhatian Song Ling. Tepat ketika Zhao Xuan berdoa dalam benaknya agar Song Ling tidak memperhatikannya, dia mendengar suara Song Ling, aku memintamu untuk menyelidiki latar belakang Gudai dari 3 tahun lalu, bagaimana hasilnya? Zhao Xuan membutuhkan waktu sedetik untuk memproses pertanyaan itu. Dia menoleh ke belakang dengan hati-hati, hanya untuk menatap Song Ling secara langsung. Dia ketakutan, hatinya bergetar sesaat, lalu dia memberanikan diri untuk berbicara. Yang kutemukan hanyalah bahwa wanita itu tiba-tiba muncul di Haicheng 3 tahun lalu, aku tidak dapat menemukan yang lain. Song Ling terkekeh pelan, tetapi senyumnya perlahan memudar. Jantung Zhao Xuan langsung berdebar lebih cepat. Dia tahu badai sedang terjadi. Benar saja, sedetik. Kemudian, dia mendengar Song Ling berkata dengan dingin, menurutmu aku tidak tahu hal-hal ini. Apakah perlu bagimu untuk mencari tahu? Jika kamu tidak bisa melakukan pekerjaan ini, sebaiknya kamu keluar dari perusahaan sekarang juga. Zhao Xuan segera menjawab, Tuan Song, aku punya keluarga yang harus diurus. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku akan mempercepat penyelidikanku. Pada saat ini, raut wajah Song Ling dingin, menahan amarah di hatinya. Dia melanjutkan, bagaimana keadaan keluarga Gu akhir-akhir ini. Zhao Xuan tahu bahwa dia bersedia memberinya kesempatan lagi, jadi dia segera mulai melapor. Setelah ketua baru keluarga Gu mengambil alih, perombakan besar terjadi kemarin. Banyak hubungan yang putus, banyak proyek buruk dibatalkan, dan saham sekarang terus naik. Tampaknya bergerak ke arah yang baik. Song Ling mengusap alisnya dan menjawab dengan sederhana, Kemudian terjadi keheningan. Zhao Xuan tidak berani bertanya apapun, jadi keheningan berlanjut. Setelah beberapa menit, Song Ling berbicara lagi, bantu aku menghubunginya. Dia, tanda tanya. Zhao Xuan secara naluriah ingin bertanya kepada Song Ling siapa dia, tetapi dia menahan diri. Setelah merenung sejenak, dia menebak bahwa itu pasti ketua baru keluarga Gu, jadi dia langsung setuju, oke. Setelah setuju, Zhao Xuan segera mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan kepada keluarga Gu. Namun, saat dia hendak mematikan ponselnya, Zhao Xuan melihat berita yang sedang tren didorong kepadanya. Dia terkejut dan segera melaporkan kepada Song Ling, Tuan Song, berita tentang perceraian Anda dengan istri Anda sedang menjadi tren. Penggali emas. Setelah Zhao Xuan selesai, dia berhenti sejenak sebelum dia langsung berkata, ada juga foto-foto Anda dan Nona Jiang. Sekarang sudah ada di internet. Berita terkini, Presiden Song Corporation bercerai.
sekarang dikabarkan akan segera menikah dengan penari terkenal Jiang Yue. Foto terlampir, Song Ling, menunduk sambil tersenyum ke arah Jiang Yue. Song Ling mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, lalu mengerutkan kening. Dengan nada dingin, dia berkata, pasti Gu Dai yang merilis berita itu. Zhao Xuan tidak setuju dengan apa yang dikatakan Song Ling. Dia pikir dengan karakter Gu Dai saat ini, dia tidak akan melakukan hal seperti itu, dan selain itu, topik-topik yang sedang tren ini, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tampak seperti berkah bagi Tuan Song dan Nona Jiang untuk bersama. Meskipun Zhao Xuan tidak setuju, dia hanya berani menggerutu dalam hatinya dan tidak berani berbicara. Namun, dia tidak ingin menuduh wanita itu secara salah, jadi dia hanya bisa diam. Song Ling tidak peduli apakah Zhao Xuan berbicara atau tidak, dia melanjutkan, pergi dan atur seseorang untuk membawa Gu Dai dari villa. Aku ingin melihat apa yang sedang dia lakukan. Kepala Zhao Xuan mulai sakit ketika mendengar perintah itu, tetapi dia harus mengumpulkan kekuatan untuk menjawab, Tuan Song, menurut pengawasan di villa, Nyonya belum pulang akhir-akhir ini. Saat dia berbicara, suaranya semakin pelan karena dia melihat wajah Song Ling berangsur-angsur menjadi suram. Dia bahkan merasakan Song Ling memancarkan aura dingin yang terus-menerus, membuatnya takut sampai-sampai dia hampir tidak bisa mengucapkannya. Song Ling menggertakkan giginya dan bergumam pelan, dia benar-benar semakin cakap. Dia memang seorang penggali emas. Baru beberapa hari sejak perceraian kita, dan dia sudah dekat dengan beberapa pria kaya. Aku benar-benar ingin tahu kapan dia akan pulang. Pada saat ini, Zhao Xuan sangat takut sehingga dia tidak berani bergerak, berharap dia bisa menghilang saat itu juga. Namun, sebagai asisten, demi kepentingan perusahaan dan gajinya di masa depan, dia tetap harus angkat bicara, Tuan Song, apakah kita ingin menekan topik yang sedang tren? Kalau tidak, itu mungkin akan berdampak pada saham perusahaan. Song Ling mengerutkan kening, berkata dengan kesal, karena Anda sudah punya ide, mengapa Anda tidak melakukannya? Mulut Zhao Xuan sedikit terbuka, lalu tertutup lagi. Dia diam-diam mulai mengatur topik yang sedang tren untuk ditekan. Jiang Yue di rumah sakit terus-menerus melihat ponselnya, jadi dialah orang pertama yang tahu kapan topik yang sedang tren itu menghilang. Paparazi juga segera menelepon untuk menjelaskan, kami melakukan apa yang Anda minta dan mendominasi 10 topik yang sedang tren dengan berita ini. Namun, itu menghilang bersih hanya dalam beberapa menit. Pasti seseorang yang berpengaruh yang melakukannya. Kami melakukan yang terbaik. Jiang Yue menjawab dengan santai, aku tahu, kamu tidak perlu khawatir. Kamu melakukannya dengan sangat baik, aku akan mengirimkan sisanya kepadamu nanti. Jiang Yue mengira topik yang sedang tren akan dihapus dalam beberapa menit, dia tidak menyangka itu akan bertahan lebih dari 10 menit. Di era yang serba cepat ini, satu berita yang dipublikasikan selama beberapa menit sudah cukup. Selama satu orang mengetahui berita itu, tidak akan lama lagi berita itu akan mencapai ratusan atau ribuan orang. Saat itu, semua orang akan mengetahui bahwa dia dan Song Ling bersama, dan bahwa mereka akan menikah. Dia telah berurusan dengan Gu Dai agar tidak menjadi ancaman, dan sekarang berita itu telah menyebar juga. Posisi Nyonya Song pasti akan menjadi miliknya. Dengan pikiran itu di benaknya, Jiang Yue menatap tangannya yang lincah dan tidak bisa menahan senyum puas. Ketika Gu Dai dan Su Ting keluar dari villa, mereka mendapati bahwa hari masih pagi, dan masih ada waktu sebelum makan siang. Jadi Gu Dai mengusulkan kepada Su Ting, karena perusahaannya cukup dekat, mengapa kita tidak pergi ke sana sekarang dan menandatangani kontrak. Su Ting tidak keberatan, dan dia menjawab dengan senyum cerah, baiklah, aku akan mengikuti petunjukmu, saudariku. Begitu Gu Dai dan Su Ting tiba di perusahaan, mereka bertemu dengan Chu Min yang sedang terburu-buru. Ada apa? Melihat sikap Chu Min yang terburu-buru, Gu Dai bertanya dengan rasa ingin tahu. Bos, aku baru saja akan menemuimu. Apakah kamu sudah memeriksa ponselmu? Tanpa menunggu tanggapan mereka, Chu Min melanjutkan, tidak apa-apa, dilihat dari keadaanmu saat ini, aku tahu kamu belum memeriksanya. Cepatlah, ayo pergi ke kantor. Tidak tahu apa yang sedang terjadi, Gu Dai menuntun Su Ting ke kantor dengan tatapan bingung. Begitu sampai di kantor, Chu Min mengeluarkan ponselnya, dengan cepat mengetuk layar beberapa kali, lalu menunjukkannya padanya. Saat Gu Dai melihat ponselnya, Chu Min berkata dengan marah, Song Ling sebenarnya sekarang bersama dengan Jiang Yue, dan mereka akan segera menikah.
Tidak, dibandingkan dengan kemarahan Chumin, Gudai tampak sangat tenang. Dia meletakkan teleponnya setelah hanya meliriknya, dia berkata, dengan acuh tak acuh, jadi ini hanya tentang ini. Melihat betapa terburu-burunya kamu beberapa saat yang lalu, aku pikir itu sesuatu yang serius. Kata-kata Gudai mengejutkan Chumin. Dia berkedip beberapa kali, bingung, lalu bertanya, bukankah ini masalah besar? Melihat Chumin begitu marah, Gudai menatapnya seolah-olah dia adalah seorang anak kecil. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, orang-orang harus selalu menganggap enteng segala sesuatunya. Selain itu, aku tidak menyukai Song Ling sekarang. Mengapa aku harus marah padanya? Chumin masih kesal. Dia berkata pelan, tapi ini bukan tentang suka atau tidak. Intinya, Song Ling mengabaikanmu, seorang wanita cantik dan cakap, dan memilih jalan teh hijau itu, Jiang Yue. Su Ting, yang telah berdiri di samping tanpa berbicara, akhirnya mengatakan sesuatu, itu karena Song Ling tidak punya selera, dan dia tidak pantas untukmu, saudari. Meskipun Gudai merasa bahwa menyetujui perkataan Su Ting akan membuatnya tampak narsis, dia tetap tidak dapat menahan diri untuk berkata, benar sekali, Su Ting benar. Chumin menatap Gudai dan Su Ting, yang sedang menandatangani kontrak, dia akhirnya memastikan bahwa Gudai benar-benar tidak peduli dan tidak terpengaruh. Dia melepaskan kekhawatirannya. Tiba-tiba, Chumin memikirkan sesuatu yang menarik dan berkata sambil tertawa, aku tidak tahu mengapa, tetapi ketika aku menjawab telepon untuk kembali ke bar tadi malam, aku melihat Song Ling tergeletak di lantai, tidak dapat berdiri. Hahaha, aku tidak dapat menahan diri, jadi aku menendangnya. Setelah itu, aku segera melarikan diri. Aku tidak tahu siapa yang menjatuhkannya, tetapi jika aku tahu siapa orangnya, aku harus berterima kasih kepada mereka. Itu adalah pekerjaan yang dilakukan dengan sangat baik. Su Ting berkata dengan ringan, aku menendangnya. Mata Chumin membelalak, dan seolah-olah ada sakelar yang dinyalakan dalam dirinya. Dia mulai mengucapkan kata-kata seperti senapan mesin, kaulah yang menendangnya. Kau menendangnya dengan sangat baik. Aku selalu ingin melakukan itu. Bagaimana kau menendangnya? Bagaimana postur tubuhmu? Apakah itu keren? Jika itu keren, ajari aku dengan cepat. Lain kali aku bertemu Song Ling. Tatapan Su Ting, bagaimanapun, selalu pada Gudai. Karena ini, ia pertama kali memperhatikan bahwa kulit Gudai tidak terlalu normal. Ekspresi wajahnya berubah beberapa kali. Su Ting memperhatikan ini dan wajahnya menjadi pucat, dan ia bertanya dengan gugup, kakak, apakah kau tidak senang aku menendang Song Ling? Chumin juga tersentak kembali dari dunianya sendiri, menatap Gudai dengan gugup. Gudai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, aku tidak marah, kalian melakukannya dengan baik. Bagaimanapun, ia juga ingin menendang Song Ling. Su Ting mengerutkan bibirnya, lalu berkata, tapi kulitmu tidak terlalu bagus. Chumin cepat-cepat mengangguk, setuju dengannya. Kulit wajah. Gudai tanpa sadar menyentuh wajahnya sendiri, tetapi dia segera menurunkan tangannya dan berkata, aku hanya memikirkan hal lain, itulah sebabnya kulitku tidak bagus. Mengenai apa itu, Gudai tidak benar-benar ingin memberi tahu mereka. Karena tadi, ketika dia mendengar Chumin berbicara tentang tadi malam, ingatannya tentang mabuk perlahan kembali. Gudai tidak menyangka bahwa dia akan mabuk suatu hari nanti, dan dia begitu kekanak-kanakan setelah mabuk, bahkan meminta Su Ting untuk memeluknya. Hanya memikirkan apa yang dia lakukan tadi malam membuatnya merasa rumit, dan dia merasakan pipinya memanas. Untungnya, setelah mendengar kata-katanya, Su Ting dan Chumin tidak bertanya lagi, dan Gudai menghela napas lega. Kemudian teleponnya bergetar. Itu adalah pesan dari sekretaris perusahaan. Gudai segera mengangkat teleponnya, mencoba menarik pikirannya keluar dari ingatan tadi malam. Sekretaris Presiden Gu, Presiden Song dari Song Corporation ingin mengatur waktu dengan Anda untuk membahas kerja sama di masa mendatang. Kapan Anda ada waktu? Presiden Song dari Song Corporation. Gudai, Song Ling. Sekretaris, ya, Presiden Gu. Gudai, tidak memesan makanan favoritnya. Tidak, sekretaris itu hampir tidak percaya. Setelah dia memeriksa pesan itu beberapa kali, dia masih melihat kata yang sama. Song Corporation adalah perusahaan yang berpengaruh baik di dalam negeri maupun global, tetapi Presiden Gu benar-benar menolak untuk bertemu. Ini tidak mungkin. Presiden Gu pasti tidak sepenuhnya memahami dunia bisnis saat ini karena dia baru saja mengambil alih perusahaan.
Mempertimbangkan potensi manfaat yang dapat diberikan oleh kerja sama dengan Song Corporation bagi perusahaan, sekretaris itu memutuskan untuk menerima undangan Song sendiri setelah beberapa saat berpikir. Setelah kerja sama tersebut berlaku dan Presiden Gu melihat perusahaan yang berkembang pesat, Presiden Gu mungkin mengingat saya atas keputusan cerdas saya hari ini, dan mungkin dia bahkan akan memberi saya promosi dan kenaikan gaji. Gu Dai tidak tahu bahwa sekretaris telah membuat keputusan seperti itu sendiri. Jika dia tahu, dia akan memecatnya saat itu juga. Gu Dai memeriksa waktu, dan sudah hampir waktunya makan siang, jadi dia bertanya kepada Su Ting dan Cumin, di mana kita akan makan siang hari ini. Su Ting segera menjawab, "Kakak, saya tahu restoran yang sangat bagus. Saya pergi ke sana setiap kali saya kembali ke negara ini. Bagian terbaiknya adalah, mereka punya banyak hidangan yang kamu suka." Gu Dai juga mulai punya ekspektasi berdasarkan bagaimana Su Ting mendeskripsikan tempat itu, jadi dia cepat-cepat mengangguk, "Oke." Setelah mengangguk, Gu Dai menyadari bahwa Cumin tampak ragu-ragu, jadi dia bertanya kepadanya, "Ada apa?" Cumin ragu-ragu, lalu dia menambahkan, "Bos, saya ada acara keluarga di siang hari. Saya harus hadir, jadi saya mungkin tidak bisa bergabung dengan kalian." "Silakan saja." Gu Dai tidak keberatan, melambaikan tangannya untuk membiarkan Cumin pergi. Gu Dai mengikuti Su Ting ke restoran. Begitu mereka melangkah masuk, mereka dikelilingi oleh gaya Cina klasik, seolah-olah mereka telah memasuki istana. Sekilas pandang saja akan membuatmu takjub dengan detailnya yang indah. Ketika keduanya masuk, itu menyebabkan kehebohan besar, menarik perhatian banyak orang. Penampilan mereka yang menarik membuat orang tidak bisa tidak melihat ke sekeliling, dan dalam hati mereka mengagumi ketampanan mereka. Su Ting sudah memesan tempat duduk, jadi setelah mereka masuk, seorang pelayan yang berdedikasi membawa mereka ke ruang pribadi terbaik. "Kakak, aku memesan beberapa hidangan kesukaanmu saat kita di mobil. Makanan itu seharusnya sudah siap sekarang. Kalau kamu lapar, kamu bisa mulai makan dulu, lalu lihat menu untuk melihat apakah ada yang kamu suka yang belum aku pesan." Sambil menjelaskan, dia dengan serius menyerahkan menu itu kepada Gu Dai. Gu Dai melirik menu itu lalu menggelengkan kepalanya pelan, tersenyum sambil berkata, "Tidak, kamu sudah memesan semua hidangan kesukaanku. Tapi, bukankah akan terlalu banyak untuk kita habiskan?" Melihat daftar panjang hidangan yang dipesan Su Ting, Gu Dai merenung. Su Ting tidak khawatir saat mendengar ini. Lagi pula, dia sudah memikirkan hal ini saat memesan, "Jangan khawatir, Kak. Kalau kita tidak bisa menghabiskannya, aku akan membawa sisa makanannya pulang. Kita pasti tidak akan menyia-nyiakan apapun. Baiklah, kita akan makan bersama saat kita membawanya pulang." Gu Dai berbicara sambil tersenyum. Tiba-tiba dia teringat sesuatu yang terlewatkan olehnya. Dia menatap Su Ting dengan bingung dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu apa yang aku suka makan?" Su Ting mendongak dengan hati-hati, lalu dia bertemu pandang dengan Gu Dai dan dia segera mengalihkan pandangannya lagi. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Karena kamu sangat mendukungku di masa lalu, aku sangat berterima kasih, jadi aku diam-diam mencari tahu apa yang kamu suka makan, lalu mengingatnya dan belajar membuatnya." Gu Dai sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Su Ting. Dia tidak menyangka alasan itu. Dia segera menenangkan dirinya lagi dari pikirannya sendiri, lalu berkata, "Kamu tidak perlu melakukan itu, akulah yang menabrakmu lebih dulu." Su Ting menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku tetap ingin mengucapkan terima kasih, saudariku. Bagaimanapun, itu adalah kecelakaan dari pihakmu, dan aku tidak terluka. Selain itu, aku ingin mengingat apa yang kamu suka dan memasaknya untukmu sendiri." Saat Su Ting berbicara, suaranya perlahan menjadi lebih pelan. Jika dia tidak memperhatikan dengan saksama, dia hampir tidak bisa mendengar apa yang dikatakannya. Jantung Gu Dai mulai berdebar tak terkendali. Dia batuk pelan, sebagai cara untuk menekan perasaan di dalam dirinya. "Nona Gu, bolehkah kami bergabung di meja Anda?" Dia baru saja memujiku karena tampan. Ketika Gu Dai mendengar suara yang telah menghantuinya seperti mimpi buruk dan terukir di tulangnya selama 3 tahun, gerakannya secara tidak sadar terhenti sejenak. Kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melihat Jiang Yue, dan langsung menolak, "Tidak. Gu Dai, mengapa kamu begitu picik? Kamu bahkan tidak mau berbagi meja." Setelah Song Ling mendengar bahwa Jiang Yue ditolak, dia menghiburnya dengan menepuk kepalanya, lalu berbicara. Mata Su Ting berubah mematikan.
Dia menatap Song Ling dan berkata, apa, sekarang Cheo Song yang murah hati bahkan tidak mampu memesan kamar pribadi, dan ingin memeras orang lain. Lagi pula, ini meja saudara perempuanku. Dia berhak menolakmu, tetapi kamu malah menyalahkannya. Pikirkan seperti ini, Cheo Song, kamulah yang bersikap picik. Gelar picik seharusnya diberikan kepadamu. Gudai memuji Su Ting atas pidatonya yang fasih dalam benaknya, dan dia memberinya acungan jempol. Song Ling tidak menyangka Su Ting akan begitu pandai bicara. Merasa terganggu dengan kata-kata itu, wajahnya memerah, dan dia berkata dengan gugup, jika bukan karena restoran ini penuh, mengapa kami harus datang untuk berbagi meja denganmu? Gudai tertawa melihat betapa gugupnya Song Ling. Dia menyilangkan lengannya, dan berbicara dengan suara ringan namun tegas, jika memang begitu, maka kamu bisa pergi. Atau bayar aku $1 juta, dan aku akan setuju untuk membiarkanmu duduk di sini. Song Ling tidak punya pilihan selain membayar 1 juta, karena ini adalah restoran tempat Jiang Yue ingin makan. Namun, saat dia membayar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Gudai, aku lihat kamu terobsesi dengan uang. Kamu tidak hanya membagi beberapa miliar dariku selama perceraian, tetapi kamu juga telah menemukan pria kaya setelah menceraikanku. Begitu Song Ling mengucapkan kata pertama, alis Gudai berkerut. Dia hampir tidak tahan dan ingin berbicara, tetapi pada saat itu, Su Ting menahannya dan berkata dengan lembut kepadanya, kakak, biar aku yang menangani ini. Gudai terkejut, lalu tanpa sadar menyetujuinya, baiklah. Ketika Su Ting menghadapi Song Ling, seluruh sikapnya berubah. Dia bukan lagi anak domba kecil seperti yang terlihat di hadapan Gudai. Dia berkata dengan dingin, aku rasa aku bukan orang kaya. Lagi pula, aku ingat pernah memberitahumu bahwa aku rela berada di sisi kakakku. Aku tidak tahu apakah itu karena ingatanmu buruk, atau karena kamu telah berdiri dan melupakan rasa sakit, ingin mengalami apa yang terjadi tadi malam lagi. Song Ling, yang sudah terluka parah, berada di kursi roda pagi ini karena dia baru saja keluar dari rumah sakit dan perlu istirahat. Tetapi sekarang, mendengar kata-kata Su Ting, kejadian memalukan dari tadi malam tampaknya muncul kembali di benaknya. Jejak kebencian muncul di mata Song Ling, tetapi dia juga takut mengalami apa yang terjadi tadi malam lagi, terutama di depan Yue Wei. Tanpa sadar, dia mendongak ke arah Gudai, dan melihat bahwa Gudai hanya menatap kosong ke arah Su Ting, matanya tampak berbinar-binar. Tangan Song Ling perlahan mengepal melihat pemandangan itu. Gudai, di sisi lain, terkejut dengan perubahan besar pada Su Ting dalam waktu yang singkat. Meskipun dia tahu bahwa Su Ting tidak sepatuh yang terlihat di depannya, dia tetap terkejut dengan cara dia bertindak sekarang. Ketika Su Ting melihat reaksi Gudai, dia menjadi gelisah. Dia kembali bersikap seperti anak domba, dengan gugup bertanya, kakak, apakah aku membuatmu takut? Gudai merasa bahwa jika dia mengatakan dia takut, Su Ting mungkin akan langsung menangis. Dan bukankah Su Ting menangis akan menjadi pemandangan yang harus dilihat? Meskipun Gudai memiliki pikiran yang menyimpang, dia tidak berniat melakukannya. Selain itu, dia sama sekali tidak takut, dan benar-benar menganggapnya sangat tampan. Karena Gudai merasa seperti ini, dia langsung mengungkapkan pikirannya, kupikir kamu sangat tampan tadi. Ketika Su Ting mendengar kata-kata Gudai, dia tercengang. Kalimat tunggal itu terus terulang dalam benaknya, kakak baru saja memujiku karena tampan. Kalimat itu terus terputar dalam benaknya, telinga Su Ting semakin memerah, perlahan menyebar ke wajahnya. Matanya menjadi berkabut karena panas, dan dia tampak linglung dan bingung, seperti rusa kecil yang tersesat di hutan tidak bisa makan pedas. Gudai terkejut dengan pemandangan di depannya, tetapi dia segera pulih dan mengeluarkan ponselnya untuk mengambil serangkaian gambar Su Ting. Pada saat yang sama, dia tidak dapat menahan diri untuk berseru dalam benaknya. Sangat lucu, sangat lucu, sangat lucu. Aku harus mengabadikan semuanya. Berbeda dengan suasana hangat antara Gudai dan Su Ting, Song Ling, di samping, menatap Gudai dengan tatapan dingin. Wajahnya semakin muram, dan dia berpikir, sungguh wanita yang tidak tahu malu, mengambil foto seorang pria di depan umum. Saat Song Ling memikirkan hal ini dalam benaknya, hatinya juga dipenuhi dengan kepahitan. Melihat Song Ling terus-menerus menatap Gudai, Jiang Yue hampir menggigit giginya sendiri hingga berkeping-keping. Dia gemetar karena marah, tetapi dengan cepat menenangkan diri,
dan kemudian dengan lembut mengguncang lengan baju Songling, dengan lembut memanggil, Songling, Songling. Songling dikejutkan oleh suara itu dan merasa agak bersalah ketika dia berbalik untuk melihat Jiang Yue. Namun, dia segera menahan emosinya dan bertanya padanya, dengan nada hangat, "Ada apa, Yue?" Jiang Yue akhirnya merasa rileks saat mendengar suara lembut Songling yang familiar, lalu berkata, "Kakak Songling, ayo pesan makanan." "Baiklah, kami akan melakukan apa yang kau katakan," Songling buru-buru setuju. Kemudian Songling terus memperhatikan Jiang Yue memesan makanan, sambil menghela napas lega dalam benaknya. "Benar, aku seharusnya selalu memperhatikan Yue. Bagaimanapun, Yue adalah orang yang sangat disukainya. Mengenai fakta bahwa dia menatap Gudai tadi, dia pasti hanya terpancing olehnya." Restoran itu menyajikan makanan dengan cepat, dan dalam sekejap, semua hidangan yang dipesan Jiang Yue datang. Setelah melirik hidangan di atas meja, Songling segera berkata kepada Jiang Yue, "Yue, apakah kau lupa bahwa kau sedang menstruasi sekarang? Kau tidak boleh makan terlalu banyak makanan pedas." Jiang Yue dengan malu-malu menundukkan kepalanya dan berbicara dengan lembut, "Maaf, aku lupa, dan aku memesan begitu banyak makanan pedas. Bagaimana kalau kita berbagi dengan kakak Gudai?" Songling tertawa dan berkata, "Bagus, Yue, kamu baik sekali." Kemudian senyum Songling sedikit memudar dan dia menoleh ke Gudai, dengan terus terang berkata, "Yue tidak bisa menghabiskannya, jadi kamu yang memilikinya." Tanpa menunggu Gudai menjawab, Su Ting dengan dingin menjawab, "Tidak perlu, adikku tidak bisa makan makanan pedas." Songling mengerutkan kening dan bertanya, dengan suara tidak percaya, bagaimana dia bisa tidak makan makanan pedas? "Setiap kali dia memasak untukku, dia selalu membuat makanan pedas, dan dia memakannya sendiri." Songling agak emosional ketika mengatakan ini, suaranya sangat keras. Suara yang hampir menusuk telinga ini membuat Gudai sangat kesal. Dia tidak bisa mengerti mengapa ada begitu banyak keributan hanya untuk makan. Tidak tahan lagi, Gudai langsung menjawab, "Alasan Gudai dulu membuat makanan pedas adalah karena kamu menyukainya. Dia menyukaimu, jadi dia memaksakan diri untuk memakannya juga, berharap bisa mengembangkan minat yang sama denganmu sehingga kamu mungkin sedikit menyukainya. Namun setelah setiap kali makan, dia akan sakit perut selama beberapa hari." Apakah kamu puas dengan jawaban ini? Ya, itu adalah Gudai yang dulu, Gudai yang kehilangan ingatannya. Gudai yang sekarang tidak akan pernah menyukai Songling, dan tidak akan menyakiti tubuhnya sendiri karena dia. Songling tercengang oleh kata-kata Gudai, dia bahkan tidak menyadari ungkapan aneh dalam ucapannya. Jiang Yue telah memperhatikan Songling selama ini, jadi ketika dia melihat tatapan bingungnya, dia panik. Jiang Yue takut kata-kata Gudai akan melunakkan hati Songling. Sambil menggertakkan giginya, dia berjalan mendekati Gudai dan berkata sambil berjalan, "Kakak Gudai, itu juga salahmu karena tidak pernah memberitahu kakak Songling bahwa kamu tidak makan makanan pedas, atau dia akan tahu." Gudai agak jijik. Dia mengakui bahwa dia tidak berpikir jernih ketika dia kehilangan ingatannya, tetapi sekarang Jiang Yue menyalahkan semuanya padanya, yang cukup menarik. Dan sejak kapan Jiang Yue berani memanggilnya sebagai saudara perempuan? Gudai menyadari hal ini dan berbicara tanpa ragu-ragu, "Aku ingat kamu 1 tahun lebih tua dariku, bukan? Bagaimana kamu bisa memiliki wajah untuk bertindak seperti adik perempuan?" Melihat Jiang Yue mendekatinya, Gudai merasa sedikit kesal. Dia mengulurkan tangannya, bermaksud untuk mendorongnya sedikit, agar dia tidak terlalu dekat. Namun, Gudai tidak menyangka bahwa tangannya masih di udara, bahkan tanpa menyentuh Jiang Yue, ketika Jiang Yue telah jatuh ke tanah. Setelah Jiang Yue jatuh ke tanah, dia berteriak, "Kakak Songling, kakiku sangat sakit." Seperti apa tendangan sungguhan itu? Songling tersentak kembali ke dunia nyata, dengan cepat berjalan ke arah Jiang Yue dan membantunya berdiri, lalu bertanya dengan lembut, "Yue, apa yang terjadi?" Bersandar pada Songling, Jiang Yue membenamkan wajahnya ke dada Songling dan menangis, "Gudai baru saja menendangku. Kakiku sangat sakit sekarang. Kakak Songling, apakah aku tidak akan bisa menari di masa depan?" Ketika Songling mendengar kata, ditendang, ekspresinya tampak bingung sesaat. Dia teringat pengalamannya sendiri saat ditendang ke tanah oleh Su Ting malam sebelumnya. Tatapannya berubah tajam, lalu dia menatap Gudai dan bertanya, "Mengapa kamu mendorong Yue?
Apakah kamu cemburu padanya? Cemburu padanya. Gudai membelalakan matanya, karena dia bingung dengan kata-katanya, lalu bertanya, apa yang dimiliki Jiang Yue yang seharusnya membuatku cemburu? Heh, kamu cemburu karena dia bisa bersamaku, kalau tidak, mengapa kamu mendorongnya? Saat Song Ling mengatakan ini, dia menatap Gudai dengan jijik. Gudai terdiam. Setelah beberapa lama, dia berhasil menemukan suaranya. Tuan Song, jika Anda memiliki delusi, sebaiknya Anda segera mengobatinya. Jika tidak, begitu delusi itu menggerogoti pikiran Anda tidak akan bisa disembuhkan. Gudai benar-benar tidak ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Song Ling. Jadi, melihat kemarahan di wajahnya, dia tidak menunggunya berbicara dan langsung berkata, ngomong-ngomong, aku tidak menendang Jiang Yue. Song Ling sudah kesulitan bernapas karena kemarahannya yang terpendam, dan Gudai menyelesaikan kalimatnya. Dia meledak, jika Anda tidak mendorongnya, apakah Yue jatuh ke tanah sendiri? Ya, Su Ting menjawab dengan tegas, lalu mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan. Video yang baru saja diambilnya, Anda lihat sendiri. Setelah itu, Su Ting memutar videonya. Video itu dengan jelas membuktikan bahwa Gudai tidak mendorong Jiang Yue, tetapi Jiang Yue tiba-tiba jatuh ke tanah. Wajah Jiang Yue menjadi pucat, dia tidak menyangka bahwa Su Ting akan merekamnya. Matanya berkilat sedikit muram, dan ketika dia menatap Song Ling lagi, matanya yang polos dipenuhi dengan air mata. Dia terus menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan video itu. Gudai yang mendorongku tadi, kakak Song Ling, kakiku sangat sakit sekarang. Bisakah kita cepat pergi? Awalnya, Song Ling ragu, tetapi dengan keadaan Jiang Yue saat ini dan kata-katanya yang memohon, dia meniadakan keraguannya dalam benaknya. Bagaimana mungkin Yue berbohong? Dia begitu murni dan baik, dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku saat itu. Song Ling dengan lembut meyakinkan Jiang Yue, bertahanlah sedikit lebih lama, Yue. Aku akan memperingatkan mereka dan kemudian kita akan pergi. Mata Jiang Yue sedikit melebar. Dia takut jika mereka tidak pergi sekarang, dia mungkin akan mengekspos dirinya sendiri. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menarik pakaian Song Ling, tetapi Song Ling mengabaikannya. Pada saat ini, Song Ling menatap Su Ting dan berkata dengan dingin, sudut videomu pasti tidak selaras, dengan tujuan membuatku salah paham terhadap Yue. Namun sayangnya, aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Song Ling kemudian menoleh ke Gudai, awalnya aku pikir kau hanya seorang penggali emas, tetapi aku tidak menyangka kau begitu kejam. Kau menyakiti Yue dan masih ingin menjauhkan diri dari ini. Gudai tidak dapat memahami cara kerja otak Song Ling, ia bahkan tidak dapat mengatakan kebenaran ketika hal itu ada di depannya. Semakin ia memikirkannya, semakin marah ia. Gudai tidak tahan lagi dan berjalan ke arah Jiang Yue. Ia mengangkat kakinya dan menendangnya. Melihat Jiang Yue jatuh ke tanah, alisnya berkerut kesakitan. Suasana hati Gudai membaik secara signifikan. Ia tertawa dan berkata, karena kau bilang aku menendangnya, maka biarkan aku membuktikannya dan menunjukkan kepadamu seperti apa tendangan yang sebenarnya. Song Ling tidak menyangka Gudai tiba-tiba melakukan gerakan ini dan terkejut sejenak. Baru setelah mendengar teriakan kesakitan Jiang Yue lagi, dia kembali ke kenyataan dan dengan cepat menggendong Jiang Yue. Kali ini, Jiang Yue benar-benar panik. Dia terus berkata, kakiku sangat sakit, bawa aku ke rumah sakit, cepat. Pada titik ini, suara Jiang Yue tidak lembut dan menyedihkan, tetapi sangat tajam. Song Ling tercengang, tetapi dia masih dengan cepat menggendong Jiang Yue dan bergegas ke rumah sakit. Gudai memperhatikan punggung keduanya menghilang, raut wajahnya juga semakin serius. Melihat ini, Su Ting berpikir bahwa Gudai patah hati lagi dan dengan cepat menghiburnya, jangan sedih, saudari. Seleranya yang buruk tidak dapat menghargai kecantikanmu. Gudai menggelengkan kepalanya, kamu salah paham, aku tidak sedih. Mengundurkan diri dan tersesat, tidak sedih. Su Ting sangat gembira mendengar jawabannya. Dia tidak bisa menahan senyum, tetapi dia masih bingung, dia bertanya, lalu mengapa kamu selalu menatap punggung mereka dan terlihat begitu serius? Gudai tidak menyangka bahwa salah satu ekspresinya akan menyebabkan kesalahpahaman besar pada Su Ting, dan hanya memikirkan kesalahpahaman ini membuatnya tidak nyaman. Dia dengan cepat menjelaskan, karena aku sangat penasaran, dengan IQ-nya, bagaimana dia mengelola Song Corporation.
Su Ting benar-benar memikirkan pertanyaan Gudai juga, dia menambahkan, mungkin kecerdasannya dalam aspek lain mengimbangi pekerjaannya. Gudai mengangguk, berpikir bahwa apa yang dikatakan Su Ting sangat masuk akal. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Jiang Yue terus berteriak kesakitan, menyebabkan Song Ling berkeringat karena khawatir. Dia memerintahkan pengemudi, tidak bisakah kamu mengemudi lebih cepat? Jika kamu bisa melakukannya, lakukanlah. Jika tidak, pergi dan mengundurkan diri dengan Zhao Xuan besok, lalu tersesat. Pengemudi itu menggertakkan giginya dan mengemudikan mobil secepat yang dia bisa, mengikuti perintah Song Ling. Dalam waktu singkat, mereka tiba di rumah sakit. Song Ling, sambil memegang Jiang Yue di antara kedua lengannya, mendorong pintu hingga terbuka dan berkata dengan dingin kepada dokter, kakinya terluka, periksalah dengan saksama. Dokter itu terkejut, Tuan, kami menangani pasien sesuai urutan, masih ada orang yang mengantre. Song Ling tidak peduli tentang itu, dia menyela dokter itu, berbicara langsung, saya tidak peduli bagaimana Anda menangani pasien, tetapi izinkan saya memberitahu Anda, saya Song Ling, CEO Song Corporation. Jika Anda tidak bekerja sama, maka saya akan mengambil alih rumah sakit ini besok, dan saat itu Anda tidak hanya akan diberhentikan, tetapi Anda juga akan menghilang dari bidang medis. Dokter itu tidak punya pilihan selain berkompromi. Dia melirik kaki Jiang Yue dan tahu bahwa tidak ada masalah serius, itu hanya memar. Jika mereka butuh waktu sedikit lebih lama untuk sampai di sini, mungkin lukanya sudah sembuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk Song Ling dalam benaknya. Setelah dokter itu menenangkan suasana hatinya, dia akhirnya berkata, jangan khawatir, itu bukan masalah besar. Dia akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Lalu mengapa dia sangat kesakitan? Song Ling masih tidak puas dengan kata-kata dokter dan bertanya dengan marah. Namun, Jiang Yue, sebagai orang yang terlibat langsung, tahu tidak ada rasa sakit yang berlebihan. Meskipun dia ditendang ke tanah oleh Gudai, itu hanya jatuh ringan. Dia hanya ingin membuat Song Ling merasa kasihan padanya dan membuat Gudai terlihat lebih buruk di matanya, jadi dia berpura-pura kesakitan. Jika dia bersikeras mengatakan sakit sekarang, dia mungkin akan memperlihatkan dirinya di depan dokter. Jiang Yue segera menghentikan Song Ling untuk berbicara lebih jauh dan berkata dengan simpatik, tidak apa-apa, saudara Song Ling, dokter itu pasti benar, dia profesional. Aku seharusnya baik-baik saja dalam beberapa hari. Ayo pulang. Sementara Jiang Yue mengatakan ini, Song Ling tidak setuju. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya ke arah Jiang Yue dan berkata, biarkan dia memeriksa tanganmu, melihat bagaimana tempat ini memperlakukanmu. Jiang Yue gemetar dan segera menolak, saudara Song Ling, tidak perlu memeriksa, tempat terakhir memperlakukanku dengan cukup baik. Song Ling berkata dengan serius, tidak, tempat terakhir merawatmu selama beberapa hari, tetapi mereka tidak sepenuhnya menyembuhkan luka dalam. Pada titik ini, Jiang Yue sangat menyesali keputusannya. Dia berharap dia tidak membiarkan dokter menggambarkan cedera tangannya begitu parah pada awalnya. Sekarang, tidak ada seorang pun yang dia kenal di tempat ini. Jika dokter memeriksanya, dia pasti akan terlihat. Jiang Yue melihat ke bawah, dan ketika dia melihat ke atas lagi, air matanya penuh dengan air mata. Dia berkata dengan lembut, kakak Song Ling, apakah kamu kesal karena tanganku tidak bisa sembuh? Apakah kamu tidak ingin bersamaku lagi? Song Ling tidak dapat memahami hubungan antara keduanya, tetapi dia masih berkata tanpa sadar, tidak. Yue, aku tidak pernah berpikir seperti itu, aku ingin bersamamu. Jiang Yue memanfaatkan kesempatan itu setelah dia mendengar apa yang dikatakan Song Ling, kalau begitu, jika kamu bersedia bersamaku, bisakah kamu menikah denganku sekarang? Kamu selalu mengatakan, ingin menikah denganku. Sekarang setelah aku kembali, bukankah kita harus mengatur janji ini? Song Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan Gudai. Dia ingat mata berbinar yang biasa dia gunakan untuk menatapnya ketika mereka masih menikah, dan bagaimana dia akan selalu mengurus semuanya untuknya segera setiap kali sesuatu terjadi. Pikiran tentang ini membuat Song Ling bahkan lupa bahwa Jiang Yue masih menunggu jawabannya. Melihat Song Ling tidak menanggapi, mata Jiang Yue menjadi redup, dan penuh dengan kemarahan, tetapi suaranya tetap lemah dan manis. Kakak Song Ling, jika kamu tidak mau, tidak apa-apa. Aku tidak akan menyalahkanmu. Song Ling menyingkirkan bayangan Gudai di benaknya dan dengan cepat berkata, ya, aku bersedia. Ada yang salah.
Song Ling tidak dapat memahami mengapa dia terus memikirkan Gudai beberapa hari terakhir ini, jadi dia memutuskan untuk tidak memikirkan alasannya. Dia menatap Jiang Yue lagi dan berkata, aku bersedia. Sepertinya mengatakannya beberapa kali lagi dapat menebus kenyataan bahwa dia tiba-tiba memikirkan Gudai. Mata Jiang Yue berbinar saat Song Ling menekankan janjinya, karena kakak Song Ling tidak keberatan, maka mari kita pulang. Song Ling menjawab tanpa berpikir. Baru setelah dia masuk ke mobil dari rumah sakit, dia menyadari ada yang tidak beres. Setelah menyadarinya, dia berkata kepada Jiang Yue dengan sungguh-sungguh, Yue, aku tidak keberatan dengan tanganmu. Hanya saja kamu sangat suka bermain piano, aku tidak ingin kamu menyesal. Jangan khawatir, aku pasti akan mencari dokter yang ahli untuk merawatmu. Jiang Yue, yang suasana hatinya baru saja membaik, kembali sakit kepala setelah mendengar apa yang dikatakan Song Ling. Dia telah menolak sekali, dan jika dia menolak lagi, itu mungkin akan menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu, dia hanya bisa berpura-pura bahagia dan berkata, baiklah, terima kasih, saudara Song Ling. Sulit untuk menemukan dokter yang ahli, dan dia tidak percaya bahwa Song Ling dapat menemukannya, jadi Jiang Yue tidak menganggapnya terlalu serius. Dia berencana untuk memikirkan solusinya nanti. Karena takut Song Ling akan mengatakan sesuatu yang sulit untuk ditanggapinya, Jiang Yue dengan cepat bertanya, saudara Song Ling, apakah kamu lelah? Apakah kamu ingin beristirahat? Song Ling awalnya tidak merasa lelah, tetapi setelah Jiang Yue mengingatkannya, dia mulai menguap, merasa lelah, baiklah, aku akan tidur siang. Tidak lama setelah dia selesai berbicara, Song Ling tertidur. Melihat ini, Jiang Yue juga menghela napas lega. Kemudian dia bersandar pada Song Ling, mengeluarkan ponselnya, mengambil foto, dan mengirimkannya ke kontaknya, Gudai. Dan menambahkan kalimat, Song Ling telah setuju untuk menikah denganku. Puas dengan konten yang dia kirim, Jiang Yue mengungkapkan senyum puas. Di masa lalu, ketika dia berada di luar negeri, dia akan mengirim foto-foto interaksinya dengan Song Ling ke Gudai seperti ini. Awalnya, dia takut, tetapi setelah mengetahui bahwa Gudai adalah orang yang mudah menyerah dan tidak mau memberitahu Song Ling, dia semakin banyak mengirim pesan. Namun, dia merasa tidak ada gunanya setelah Gudai tidak pernah menanggapi. Terakhir kali dia mengirim pesan adalah beberapa bulan yang lalu. Hari ini, dia tiba-tiba mengirim pesan karena Jiang Yue merasa ada masalah. Dia tidak melewatkan kenyataan bahwa Song Ling menjadi semakin linglung padanya. Jiang Yue menyadari keseriusan ini. Tatapannya yang terfokus pada Song Ling berubah menjadi gelap, dia juga memutuskan untuk mempercepat dan menikahinya lebih awal. Tiba-tiba, ponsel Jiang Yue bergetar. Dia melihat bahwa itu adalah pesan dari Gudai. Gudai, aku tidak suka Song Ling, manusia yang tidak berguna. Karena kau sangat suka mendaur ulang sampah. Aku akan memberikannya padamu. Dan, aku sarankan kau untuk tidak memprovokasiku. Atau aku akan mengungkap fakta bahwa tanganmu tidak terluka. Jiang Yue mulai khawatir saat membaca pesan itu, tetapi dengan cepat menjadi tenang. Bagaimanapun, Gudai tidak punya bukti. Bahkan jika dia berbicara, siapa yang akan percaya padanya? Dengan mengingat hal ini, Jiang Yue menjawab. Jiang Yue, bahkan jika kau mengatakannya, tetapi kau tidak punya bukti, tidak ada yang akan percaya padamu. Bahkan jika kau punya bukti, Song Ling pasti akan lebih percaya padaku. Sama seperti hari ini, Jiang Yue melihat pesan yang diketiknya, mengangguk puas, lalu mengirimkannya. Tanpa diduga, yang dia dapatkan adalah tanda seru merah. Si jalan Gudai, dia benar-benar memblokirku. Jiang Yue sangat marah hingga wajahnya berubah, dan tanpa sadar dia memukul jok mobil. Ada apa, Yue? Suara Song Ling yang bertanya membuat Jiang Yue terdiam. Dia buru-buru menatap Song Ling dan melihat bahwa dia masih tertidur dan belum membuka matanya. Dia menghela napas lega dan menjawab dengan lembut, tidak apa-apa. Aku hanya bergerak terlalu banyak secara tidak sengaja. Kamu bisa terus tidur. Baiklah, Song Ling menjawab, tetapi dia sama sekali tidak bisa tidur. Dia merasa seolah-olah telah melihat ekspresi Jiang Yue yang menakutkan, dan wajahnya yang menakutkan muncul di benaknya. Tetapi begitu dia memikirkannya, Song Ling menekannya, terus-menerus menyangkalnya di dalam hatinya. Tidak, itu tidak mungkin. Aku pasti mengantuk. Yue sangat lembut dan imut, dia tidak mungkin terlihat seperti itu. Pada hari-hari berikutnya,
Gudai sibuk menangani masalah perusahaan. Mengenai pesan Jiang Yue, dia tidak membiarkannya memengaruhi suasana hatinya. Pada saat itu, dia hanya merasa bahwa Jiang Yue menjijikkan seperti serangga, jadi dia memperingatkannya, berharap Jiang Yue akan berhenti mengganggunya di masa mendatang. Tiba-tiba, Chu Min bergegas ke kantor, berkata dengan panik, "Bos, ada yang tidak beres. Seseorang telah menyelidiki identitasmu sebagai dokter terkenal akhir-akhir ini. Dan mereka juga menemukan fotoku."